Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas sosok Habib yang namanya pada saat ini sedang menjadi polemik, yaitu Lutfi bin Yahya. Di mana Pak Lutfi bin Yahya ini sedang hangat menjadi perbincangan karena ada 4 kasus yang mengancam Pak Lutfi bin Yahya, sebagaimana videonya yang sudah kita posting beberapa waktu yang lalu ya. Dan kali ini muncul lagi video yang membuktikan bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini benar-benar merubah nama makam KRT Sumodiningrat. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Terkait dengan banyak permohonan atau permintaan para sederek sedoyo mengenai beberapa bukti-bukti tokoh bernama Raden Tumenggung Sumodiningrat yang memang merupakan seorang Jawa asli, putra dari Raden Tumenggung Jayaningrat I, seorang Bupati Ngremame yang ada di wilayah Kedu Selatan. Jadi beliau ini memang bukan seorang bernama Hasan bin Toha bin Yahya sebagaimana selama ini sering digaungkan oleh beberapa kelompok keagamaan di dalam kehidupan kita. Raden Tumenggung Sumodiningrat ini meninggal atau gugur pada peristiwa Geger Sepehi 18 sampai 20 Juni 1812. Ada sebuah bukti primer berupa koran yang diterbitkan oleh gubernur Inggris di Jawa, yaitu koran yang bernama Java Government Gazette. Koran ini merupakan surat kabar yang diterbitkan oleh Gubernur Jenderal Herman William Daniels dan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1812 sampai 1814. Dalam edisi Java Government Gazette volume 1 nomor 19 tertanggal 4 Juli 1812 diceritakan kematian Tumenggung Sumodiningrat yang di dalam koran itu ditulis dengan ejaan Tomogong Semod Deningrat. Dilihat dari tanggal terbitnya koran ini, hanya terbit sekira selisih 14 hari setelah Geger Sepehi. Geger Sepehi itu terjadi 18 sampai 20 Juni 1812, sedangkan koran ini menceritakan kematian Sumodiningrat pada 4 Juli 1812, hanya selisih 14 hari atau 2 minggu setelah peristiwa. Dengan demikian, baik sumber lokal berupa babat Sepehi atau sumber kolonial berupa koran ini, koran kolonial yang kami sebutkan ini, sama-sama menyebutkan bahwa Tumenggung Sumodiningrat meninggal pada peristiwa Geger Sepehi dan makamnya dimakamkan di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Demikian pemaparan ilmiah dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana ini para muhibbin ya? Masa orang yang disebut wali kok memalsukan kuburan? Ini gimana ini? Ini sudah terbukti bahwa makam KRT Sumodiningrat yang ditulis namanya itu Habib Hasan bin Toha bin Yahya, ini ternyata bukan nama sebenarnya. Malah itu terbukti bahwa KRT Sumodiningrat itu adalah orang Jawa asli. Kok bisa kemudian dikatakan itu habaib? Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Dan masa dengan fakta-fakta yang seperti ini, fakta-fakta yang sudah terbongkar, masa jamaahnya nggak sadar-sadar juga? Ya, masih menyanjung-nyanjung, masih mengkultuskan, masih menganggap wali. Wali apa kalau modelnya begini kaum muslimin? Ya, kemarin kita sudah membahas video yang mengatakan bahwa ada 4 kasus yang mengancam Pak Lutfi bin Yahya. Dan faktanya saat ini kasus yang mengancam Pak Lutfi bin Yahya tersebut ternyata terbukti satu persatu. Kalau muhibbin yang cerdas pasti akan sadar bahwa orang yang selama ini dikultuskan, dianggap wali, ternyata kok malah terjerat kasus yang seperti ini. Tentu akan berpikir ulang untuk menganggap bahwasanya Pak Lutfi bin Yahya ini adalah seorang waliullah. Ya, kuburan orang diaku-aku sebagai habaib. Orang ternama lagi yang diaku-aku, ya.
Apa tujuannya? Kalau bukan tujuan yang nggak benar kaum muslimin. Kalau kita cerdas, kita ini pasti akan bisa menganalisa tujuan dari memalsukan nama kuburan tersebut. Ya. Tujuannya adalah supaya dianggap bahwa orang-orang yang berjasa atas tegaknya negeri dan atas tegaknya Islam di negeri ini adalah para habaib. Dan dengan seperti itu, maka para muhibbin, para jamaahnya akan lebih hulu lagi di dalam memuliakan para habaib, ya. Dan kemudian semakin tinggilah posisi para habaib. Muhibbinya jadi apa? Ya jadi apa? Pikir sendiri, ya. Orang disuruh cium-cium kaki saja mau. Dan bisa jadi juga para muhibbin ini, para jamaahnya, ini akan menjadi ladang cuan bagi para habaib. Kalau datang ke habaib, jangan lupa amplop. Seperti contohnya yang ada di video ini. Ya. Amin. Yang terbaik pasal aku tulis ini selikur setia. Surat tulis. Selikur cipta. Ya. Amin. Yang terbaik pasal aku tulis ini selikur setia. Surat tulis. Selikur cipta. Nah, kaum muslimin, kita hanya berharap dengan terbongkarnya fakta-fakta yang seperti ini, kemudian para muhibbin ini ada yang sadar. Kemudian segera berpikir yang sehat dan waras, kemudian mencari guru, mencari pembimbing di dalam beragama ini yang benar. Tidak lagi terbuai dengan dongengan-dongengan para habaib yang selalu mengisahkan wali-wali dengan segudang karomahnya yang sakti-sakti. Kemudian sadar bahwa selama ini sudah terbodohi dengan doktrin-doktrin yang dibumbui dengan dongeng-dongeng kisah karomah para wali yang sakti-sakti. Dan khususnya di sini adalah karomah Pak Lutfi yang juga banyak beredar. Ya, mana ada Pak Lutfi dikatakan wali yang punya banyak karomah yang hebat-hebat. Dikatakan bisa tidak tidur 20 tahun, kemudian bisa terbang, kemudian bisa menggandakan diri, yang satu di ruang tamu sedang rokokan, kemudian satunya lagi sholat di dalam kamar. Ternyata karomahnya itu bukan karomah menggandakan diri kaum muslimin, tapi menggandakan kuburan. Tapi kalau dengan terbongkarnya fakta-fakta yang seperti ini, kemudian para muhibbin ini belum juga sadar, maka sangat terlalu. Entah kemana akal sehat dan warasnya. Kami hanya bisa berdoa semoga kita semuanya ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dan mengamalkan agamanya ini dengan baik, ya, dengan baik dan benar, sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.